wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, saya pisan, Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Mari belajar pendidikan agama Islam dari rumah bersama Ibu Eva. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan sebuah materi kepada kalian. Tapi sebelum Ibu menyampaikan materi, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku dan agama Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan utusan Allah. Amin. Baiklah anak-anak, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi kepada kalian, yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Mari kita simak penjelasannya pada video berikut ini. Hari ini kita akan belajar bersama dengan tema beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang akan kita pelajari pada tema ini diantaranya 1. Iman kepada Rasul Allah. 2. Nama-nama Rasul Allah. 3. Rasul Ulul Azmi. Dan yang keempat, sifat-sifat Nabi dan Rasul. 1. Beriman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasul artinya kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa para Rasul Allah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang Muslim, kita harus percaya kepada Rasul-Rasul Allah yang telah membawa risalah bagi manusia. Cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah sebagai berikut. Pertama, menaati dan menjalankan segala ajaran Rasul-Rasul Allah. Kedua, meneladani perilaku Rasul-Rasul Allah. Ketiga, menjauhi segala larangan Rasul-Rasul Allah dan lain sebagainya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Sebenarnya, Nabi dan Rasul adalah sama-sama seorang laki-laki pilihan Allah yang mendapat wahyu dari Allah. Ada di antara mereka yang mendapat wahyu dari Allah hanya untuk dirinya sendiri, dan ada juga yang harus disampaikan kepada umatnya. Perbedaan Nabi dan Rasul adalah Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Rasul menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan umatnya. Jadi, perbedaan Nabi dan Rasul adalah Nabi belum tentu Rasul, akan tetapi Rasul sudah tentu seorang Nabi. 2. Nama-nama Nabi dan Rasul. Biasanya, kita juga menyebut Rasul Allah dengan sebutan Nabi, yaitu orang yang menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri. Jumlah nama Nabi dan Rasul yang tercantum dalam Al-Quran dan wajib kita ketahui itu ada 25 Nabi dan Rasul. Ke-25 Nabi dan Rasul itu adalah sebagai berikut.
ketiga, Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah suatu gelar kenabian yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan dan keuletan yang luar biasa dalam berdakwah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul Allah yang mendapat gelar Ulul Azmi adalah sebagai berikut. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihi salam mendapat gelar Ulul Azmi karena ketabahannya dalam menghadapi kaum Bani Rasib yang sangat ingkar kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat gelar Ulul Azmi karena ketabahannya dalam menghadapi Raja Namrud dan kaumnya yang sangat ingkar kepada Allah. Nabi Musa alaihi salam mendapat gelar Ulul Azmi karena ketabahannya dalam menghadapi Raja Fir'aun yang sangat kejam. Nabi Isa alaihi salam mendapat gelar Ulul Azmi karena ketabahan dan keuletannya dalam menghadapi kaum Bani Israel yang sangat ingkar kepada Allah. Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Ulul Azmi karena ketabahan dan keuletannya dalam menghadapi kaum kafir yang sangat memusuhi Islam. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul Ulul Azmi adalah sebagai berikut. Pertama, Nabi Nuh alaihi salam mendapat mukjizat yaitu dapat membuat perahu yang sangat besar. Kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat mukjizat yaitu tidak hangus dibakar oleh api. Ketiga, Nabi Musa alaihi salam mendapat mukjizat yaitu dapat membelah lautan, tongkatnya berubah menjadi ular, dapat mengeluarkan cahaya dari telapak tangannya. Keempat, Nabi Isa alaihi salam mendapat mukjizat yaitu dapat berbicara saat bayi, membuat burung dari tanah, menyembuhkan penyakit bawaan, menurunkan hidangan dari langit. Kelima, Nabi Muhammad SAW mendapat mukjizat yaitu dapat mengeluarkan air dari sela-sela jarinya, dan mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa kalian pahami penjelasan pada video sebelumnya? Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ingat, jaga selalu kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.